Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muad Sulil Azmi dengan NIM D1A021213, mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan kenapa peraturan perundang-undangan disejajarkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan kita akan membahas terkait peraturan desa. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam yang dikatakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berbunyi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penting untuk kita ketahui, kedudukan Perpu dalam peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten dan kota. Perpu ini jangka waktunya terbatas atau sementara, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan UU. Sedangkan apabila tidak disetujui oleh DPR, maka akan dicabut. Karena itu, hierarki adalah setingkat atau sama dengan undang-undang, sehingga fungsi maupun materi muatan Perpu adalah sama dengan fungsi maupun muatan undang-undang. Jadi, saat suatu Perpu telah disetujui oleh DPR dan dijadikan UU, saat itulah biasanya Perpu dipandang memiliki kedudukan yang sejajar atau setingkat dengan undang-undang. Hal ini disebabkan karena Perpu itu telah disetujui oleh DPR, walaupun sebenarnya hierarki perundang-undangan, fungsi maupun materi keduanya memiliki kedudukan yang sama meski Perpu belum disetujui oleh DPR. Salah satu contoh Perpu yang telah disetujui oleh DPR dan dijadikan undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang. Kemudian, bagaimana eksistensi peraturan desa itu? Menurut saya, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Desa merupakan daerah yang karakternya unik, yang dapat menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Tetapi dalam konteks kekinian telah terjadi pergeseran otonomi di desa, di mana sekarang desa tidak memiliki hak otonomi dalam pemerintahan desa. Terdapat regulasi untuk menjalankan pemerintahan desa berdasarkan wewenang yang dimiliki desa, yaitu peraturan desa. Namun karena telah terjadi pergeseran otonomi desa, peraturan desa dalam perkembangannya hanya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.